Di tengah hiruk-pikuk pembantaian massal pasca 1 Oktober 1965, satu nama lenyap tanpa jejak resmi. Letnan 1 Dul Arif, Komandan Lapangan Pasukan Pasopati. Bukan jenderal, bukan politisi, melainkan perwira menengah yang tangannya langsung menggerakkan roda pertama tragedi yang mengubah Indonesia selamanya. Sementara Untung, Latif, dan Aidit menjadi sorotan pengadilan dan propaganda, Dul Arif seolah ditelan bumi oleh mesin intelijen yang sama yang kemudian membangun Orde Baru. Apakah ia korban pembersihan internal, atau justru pion yang terlalu berbahaya sehingga harus dikubur rahasianya? Pasopati, pasukan yang mengubah penjemputan menjadi pembantaian. Pada dini hari 1 Oktober 1965, sekitar pukul 02.30 WIB, Jakarta masih diselimuti kegelapan. Tapi di kawasan Lubang Buaya, pinggiran Pangkalan Udara Halim, Letnan 1 Dul Arif, Komandan Lapangan Pasukan Pasopati dari Resimen Cakrabirawa, telah memeriksa barisan pasukannya. Pasukan khusus pengawal presiden ini, yang semestinya menjadi benteng terakhir kedaulatan Soekarno, justru diubah menjadi ujung tombak operasi yang akan mengguncang Republik. Tugas resmi yang disampaikan, penjemputan para jenderal anggota Dewan Jenderal, yang diduga merencanakan kudeta terhadap pemerintah. Mereka akan dibawa menghadap Presiden Soekarno di Halim untuk dipertanggungjawabkan. Namun, di balik sandi operasi yang tampak bersih itu, tersembunyi perintah yang mematikan. Menurut berbagai kesaksian dan rekonstruksi sejarah, Dul Arif menerima, atau bahkan memperkuat instruksi tegas dari Leko Untung, tangkap hidup atau mati. Perintah ini bukan sekadar varian taktis. Ia mengubah seluruh karakter misi dari operasi penangkapan menjadi aksi pembunuhan berencana. Dul Arif, sebagai komandan lapangan yang mengendalikan pasukan di lapangan, memainkan peran sentral dalam eskalasi kekerasan tersebut. Ia membagi pasukannya menjadi 7 subkesatuan yang menyasar 7 target utama. Pasukan yang menyerbu rumah-rumah jenderal dengan kekerasan yang tak terkendali. Jenderal Ahmad Yani ditembak mati saat sedang berganti pakaian di rumahnya. Maijen Suprapto, MT Haryono, S. Parman, dan Brigjen Sutoyo diculik hidup-hidup, kemudian dibunuh di Lubang Buaya. Brigjen DI Panjaitan tewas dalam perlawanan. Target utama Jenderal Aha Nasution, operasi yang paling berdarah dan kacau. Mayat-mayat para korban akhirnya dibuang ke sumur tua di Lubang Buaya, disiksa, dan dibuang begitu rupa, sehingga menjadi simbol kejaman yang kemudian dieksploitasi propaganda Orde Baru. Pierre Tendean, ajudan Nasution, disangkakan sebagai jenderal dan ikut menjadi korban. Bahkan Ade Irma Suryani Nasution, putri kecil berusia 5 tahun, tewas setelah ditembak dalam kekacauan. Operasi di rumah Jenderal Nasution di Jalan Teguh Umar nomor 40 menjadi bukti paling nyata betapa operasi ini jauh dari rencana militer yang profesional. Pasukan Pasopati di bawah Dul Arif yang turun langsung ke lapangan bersama Polda Jahuruk, pertama-tama salah alamat dan menyerbu rumah Dr. Johannes Leimena. Di sana, mereka membunuh pengawal Karel Satsuit Tubun. Ketika tiba di rumah Nasution yang sebenarnya, kekacauan meledak. Tembakan membabi buta memecah keheningan malam. Nasution berhasil melompat pagar belakang dan bersembunyi di pekarangan rumah tetangga, kedutaan Irak. Putrinya, Ade Irma, tertembak dan meninggal beberapa hari kemudian. Pierre Tendean ditangkap karena dikira Nasution. Seluruh aksi ini berlangsung tidak elegan, penuh improvisasi, dan berujung kegagalan total dalam menangkap target utama. Ini bukan operasi militer rapi ala pasukan elit, melainkan aksi brutal yang dipenuhi emosi, kesalahan taktis, dan eskalasi kekerasan di luar kendali. Dul Arif berada di pusatnya, bukan sebagai penonton, tapi sebagai komandan yang memimpin langsung. Dul Arif bukan perwira tinggi yang bisa dengan mudah dibuang ke narasi pengkhianat PKI. Ia adalah perwira menengah Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden langsung, yang memegang kendali operasional lapangan. Pengetahuannya sangat mendalam dan berbahaya bagi siapapun yang ingin membangun narasi tunggal pasca 1965. Rantai komando sebenarnya, siapa yang benar-benar memerintahkan hidup atau mati? Apakah Untung bertindak sendiri? Atau ada arahan dari atas? Dinamika internal Cakrabirawa dan koordinasi dengan elemen lain, termasuk dugaan keterlibatan Biro Khusus PKI. Detail-detail lapangan yang bisa membongkar apakah ada unsur operasi bendera palsu atau provokasi yang lebih dalam. Sebagai anak angkat atau setidaknya figur dekat Ali Murtopo dari masa Banteng Raiders melawan DITII, Dul Arif berada di persimpangan jaringan intelijen lama.
Pengetahuannya bisa mengancam fondasi legitimasi Orde Baru yang sedang dibangun di atas narasi G30S murni kudeta PKI. Dengan posisinya itu, Dul Arif bukan sekadar eksekutor lapangan. Ia menjadi saksi hidup yang terlalu banyak tahu, jenis saksi yang jarang dibiarkan bernapas panjang dalam perebutan kekuasaan sebesar itu. Keheningan resmi yang menyelimutinya setelah Oktober 1965 bukan kebetulan, melainkan bagian dari pola yang lebih besar, pembersihan internal terhadap mereka yang bisa merusak narasi pemenang. Bagian ini menunjukkan bahwa tragedi 1 Oktober bukan hanya soal ideologi, tapi juga kegagalan operasional, ambisi pribadi, dan keputusan fatal di lapangan yang mengubah penjemputan menjadi pembantaian massal, dan akhirnya, pembantaian nasional yang jauh lebih besar. Jejak bayangan anak angkat Ali Murtopo yang membuat misteri Letnan 1 Dul Arif semakin pekat dan tak terpecahkan adalah jaringan hubungan pribadi dan intelijen yang mengikatnya dengan salah satu arsitek terbesar Orde Baru, Mayor Jenderal Ali Murtopo. Bukan sekadar rekan sejawat, melainkan ikatan yang jauh lebih dalam. Setidaknya menurut kesaksian Letnan Kolonel Penerbang Heru Atmojo, salah satu perwira yang terlibat langsung di lingkaran intelijen era tersebut. Dalam bukunya Gerakan 30 September 1965, kesaksian Letko Penerbang Heru Atmojo, 2004, dan wawancara dengan Erwin Daryanto dari majalah Tempo, Heru Atmojo dengan tegas menyatakan, Dul Arif itu anak angkat Ali Murtopo. Keduanya saling kenal sejak era 1950-an dalam Satuan Banteng Raiders, pasukan elit Divisi 4 Diponegoro yang bertugas memberantas pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ali Murtopo saat itu menjabat sebagai perwira dan komandan kompi, sementara Dul Arif dianggap sebagai anak buahnya yang menonjol. Ikatan itu semakin solid dengan keberadaan trio setia di lingkungan Cakrabirawa, Dul Arif, Serka Bungkus, dan Polda Jahurup. Ketiganya membentuk kesatuan yang kompak sejak masa revolusi kemerdekaan, melewati berbagai operasi rahasia dan pengawal presiden. Heru Atmojo sendiri, yang berdarah Madura seperti sebagian anggota kelompok ini, memberikan perspektif insider yang langka tentang dinamika Madura Connection di tubuh pasukan elit pengawal Soekarno. Ben Anderson, pakar Indonesia terkemuka dari Cornell University, juga mencatat kedekatan luar biasa ini. Menurutnya, hilangnya Dul Arif pasca tragedi September hingga Oktober 1965 aneh, mengingat statusnya sebagai anak angkat Ali Murtopo, figur yang kelak menjadi tangan kanan Soeharto di bidang intelijen dan operasi khusus. Namun, kesaksian ini bukan tanpa kontradiksi. Serka Bungkus, dalam percakapan dengan Anderson, pernah membantah adanya hubungan langsung yang signifikan antara Dul Arif dan Ali Murtopo. Pertentangan ini justru mempertebal kabut misteri. Apakah ada upaya sistematis untuk mengaburkan jejak? Fakta yang tak terbantahkan tetap satu. Setelah G30S gagal total, Ali Murtopo yang menangani Dul Arif secara langsung. Bukan melalui pengadilan militer terbuka seperti yang dialami Letko Untung atau Kolonel Latif. Bukan pula eksekusi publik seperti Aidit yang ditembak Yasir Hadibroto di Jawa Tengah. Melainkan keheningan total, sebuah pola khas operasi intelijen Orde Baru. Menurut Heru Atmojo, Dul Arif akhirnya dibunuh secara diam-diam oleh Ali Murtopo di sekitar perbatasan Jawa Tengah. Mungkin saat pasukannya berusaha mundur menuju basis Banteng Raiders di Serondo, Semarang. Versi lain menyebut ia ditembak mati di Cilacap setelah memisahkan diri dari rombongan. Tidak ada dokumen resmi, tidak ada pengakuan, hanya laporan hilang bak ditelan bumi. Ini bukan sekadar soal loyalitas pribadi. Dul Arif berada di persimpangan jaringan lama militer Jawa Tengah, wilayah yang menjadi basis kuat Ali Murtopo dan Soeharto. Pengetahuannya meliputi rantai komando sesungguhnya di balik perintah tangkap hidup atau mati, koordinasi antara unsur Cakrabirawa, Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzaman, dan elemen militer lainnya. Kemungkinan adanya operasi bendera palsu atau provokasi yang memanfaatkan gerakan untung untuk merebut kekuasaan. Dinamika internal pasukan pengawal presiden yang bisa membongkar narasi tunggal G30S murni kudeta PKI. Bagi rezim baru yang sedang dibangun Soeharto dan Ali Murtopo, keberadaan Dul Arif hidup-hidup adalah bom waktu. Ia bukan korban pinggiran yang bisa dibantai massal seperti ribuan anggota PKI. Ia adalah perwira menengah yang terlalu dekat dengan pusat intelijen baru, terlalu banyak tahu tentang asal-usul kekuasaan yang sedang dikonsolidasikan. Membiarkannya bicara berarti meruntuhkan fondasi legitimasi Orde Baru yang dibangun di atas mitos heroik penyelamatan bangsa dari komunisme. Keheningan resmi yang menyelimuti nasib Dul Arif mencerminkan pola klasik intelijen. Those who know too much must disappear quickly. Sementara narasi publik mengecam PKI, di balik layar, para pemain internal yang berpotensi memalukan disingkirkan dengan efisien, tanpa jejak, tanpa pengadilan,
tanpa catatan. 60 tahun kemudian, pertanyaan itu masih menggantung. Apakah Du Arif dikorbankan demi menjaga rahasia yang lebih besar? Atau ia sendiri menjadi korban dari permainan yang ia bantu bangun? Jejak bayangan anak angkat Ali Murtopo ini bukan sekadar catatan kaki sejarah. Ia adalah bukti hidup betapa tragisnya perebutan kekuasaan di Indonesia 1965, di mana persahabatan lama bisa berubah menjadi eksekusi senyap demi mempertahankan kekuasaan baru. Argumentasi investigatif, penyelamatan atau eksekusi diam-diam. Dua hipotesis utama tentang nasib Letnan 1 Du Arif saling bertabrakan dengan tajam, mencerminkan kabut tebal yang sengaja diciptakan di sekitar peristiwa 1965. Tidak ada dokumen resmi yang transparan, tidak ada sidang Mamilub yang mencatatnya sebagai terdakwa utama, dan tidak ada pengakuan publik dari pihak berwenang, hanya keheningan yang menggantung selama 6 dekade. Satu eksekusi yang diperhitungkan ditangani langsung oleh Ali Murtopo. Hipotesis paling kuat, didukung kesaksian insider dan pola operasi intelijen Orde Baru, adalah bahwa Du Arif dieksekusi secara diam-diam. Wikipedia dan berbagai rekonstruksi sejarah mencatat dengan tegas, setelah G30S gagal, Letnan 1 Du Arif ditangani langsung oleh Ali Murtopo dan hilang bak di telan bumi. Bentuk hukumannya diduga eksekusi senyap, mirip dengan nasib Syam Kamaruzaman yang dihabisi tanpa proses pengadilan terbuka. Letnan Kolonel Penerbang Heru Atmojo, dalam bukunya Gerakan 30 September 1965, Kesaksian Letko Penerbang Heru Atmojo, 2004, dan wawancara dengan Tempo, memberikan detail yang lebih mengerikan. Du Arif dibunuh secara diam-diam oleh Ali Murtopo di sekitar perbatasan Jawa Tengah. Ada versi yang menyebut ia ditembak mati di Cilacap setelah memisahkan diri dari rombongan pelarian, atau tewas saat penyergapan di daerah Serondo Banteng Riders. Tidak ada jasad yang dipamerkan, tidak ada pengakuan, hanya laporan hilang. Mengapa harus dieksekusi? Du Arif tahu terlalu banyak. Ia yang menerima dan memperkuat perintah tangkap hidup atau mati dari Leko Untung, yang mengubah misi penjemputan menjadi pembantaian. Detail rantai komando internal Cakrabirawa, koordinasi dengan Biro Khusus PKI, dan kemungkinan adanya elemen provokasi atau bendera palsu. Hubungan pribadi dan jaringan lama di kalangan perwira Madura serta divisi Diponegoro yang bisa membongkar narasi tunggal G30S murni kudeta PKI. Bagi Soeharto dan Ali Murtopo yang sedang membangun kekuasaan baru melalui pembantaian massal anti-PKI, membiarkan Du Arif hidup adalah risiko fatal. Ia bukan kader PKI biasa yang bisa dibantai terbuka, melainkan perwira pengawal presiden yang pernah dekat dengan lingkaran intelijen baru. Hilangnya seluruh catatan militer resminya setelah Oktober 1965 memperkuat dugaan adanya pembersihan sistematis. 2. Operasi penyelamatan atau penyembunyian, bukti yang sangat lemah. Sejumlah spekulasi alternatif menyebut Du Arif mungkin diselamatkan atau disembunyikan karena loyalitas lama sebagai anak angkat Ali Murtopo. Namun hipotesis ini nyaris tanpa bukti konkret. Tidak ada jejak kehidupan pasca 1965, tidak ada dokumen pensiun, tidak ada kesaksian keluarga yang kredibel, tidak ada penampakan di kemudian hari. Bahkan foto asli Du Arif hampir tidak pernah beredar di publik. Hanya visualisasi aktor Charlie Setapi dalam film propaganda pengkhianatan G30 SPKI yang menjadi satu-satunya wajah yang dikenal masyarakat. Ben Anderson dari Cornell University sendiri menyatakan keheranannya atas hilangnya Du Arif dan Jahuruk tanpa bekas, meski mencari kedekatan dengan Ali Murtopo. Spekulasi bahwa ia diamankan sebagai aset intelijen justru bertentangan dengan pola Orde Baru yang cenderung membereskan saksi potensial secara permanen. Yang paling tajam dan mengganggu adalah bagaimana hilangnya Du Arif mencerminkan strategi Orde Baru dalam mengelola sejarah. Tokoh-tokoh yang terlalu dekat dengan pusat kekuasaan tapi berpotensi memalukan, terutama mereka yang mengetahui asal-usul kekuasaan Soeharto, disingkirkan secara senyap di dalam keluarga intelijen. Sementara ribuan orang biasa dan kader PKI dibantai terbuka di pelosok desa, perwira seperti Du Arif diurus dengan efisiensi dingin, ditangani langsung oleh Ali Murtopo, tanpa catatan, tanpa pengadilan, tanpa jejak. Ini bukan keadilan, melainkan manajemen risiko politik. Du Arif menjadi korban dari permainan yang ia sendiri bantu jalankan, seorang eksekutor lapangan yang pengetahuannya terlalu berbahaya bagi narasi pemenang. 60 tahun kemudian, misteri ini tetap terbuka. Apakah ia dikorbankan demi menjaga rahasia operasi yang lebih besar? Atau ia sendiri menjadi pion yang harus dibuang ketika permainan berubah? Keheningan resmi bukanlah bukti ketidaktahuan, melainkan bukti kesengajaan. Selama arsip-arsip intelijen tetap terkunci dan narasi tunggal dijaga, Du Arif akan terus menjadi hantu yang mengingatkan, di balik setiap perebutan kekuasaan besar,
Selalu ada mereka yang terlalu banyak tahu dan harus lenyap tanpa suara. Mengapa misteri ini masih relevan? 6 dekade kemudian, Dul Arif tetap simbol tabir gelap 1965. Bukan karena ia pahlawan atau villain tunggal, melainkan karena ia mewakili ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Seberapa jauh militer terlibat di kedua sisi? Apakah G30S murni provokasi PKI? Atau ada elemen intelijen yang memanfaatkannya untuk perebutan kekuasaan? Keheningan resmi justru memperkuat dugaan bahwa rahasia Dul Arif terlalu berat untuk diungkap. Indonesia berhak menuntut kejelasan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memahami bagaimana sebuah bangsa bisa terjebak dalam lingkaran trauma. Selama nama Dul Arif tetap hilang dalam catatan resmi, sejarah 1965 akan terus menjadi medan pertempuran narasi, bukan pencarian kebenaran. Di mana Dul Arif? Mungkin jasanya terkubur di tanah Jawa Tengah, atau rahasianya terkubur lebih dalam di arsip-arsip yang tak pernah dibuka. Yang pasti, selama misteri ini tak terpecahkan, bayang-bayang perwira yang terlalu banyak tahu itu akan terus menghantui narasi resmi Indonesia.